Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bidabhil udhiyah wa bawalana min hadhil yaumi min ashri dzil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha fi sirri wal 'alan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan anjuran yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, marilah kita selalu membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua dapat membersamai baginda Rasulullah di surga. Selain dari itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena dengan takwa inilah kita semua akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan bagi kita semua, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih baik dari hari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Dan puncaknya adalah kemarin hari Arafah.
Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang memang telah berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah, dan alhamdulillah tidak bisa berpuasa dari tanggal 1, tapi tanggal 9 kemarin sudah berpuasa Arafah. Maka insya Allah kita semua diampuni oleh Allah dari segala dosa-dosa kita 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Di samping itu juga kita semua permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, bahwa di hari Arafah saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, maka kemarin telah melaksanakan rukun yang paling pokok, yaitu rukun di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Karena orang yang haji apabila tidak berwukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Oleh sebab itu, selama masih ada nafas, maka ada yang namanya safari wukuf untuk pergi ke padang Arafah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka orang yang mengerjakan wukuf di Arafah, dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat bahwa mereka seluruh dosanya diampuni dan mereka apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, maka saudara-saudara kita yang meminta di sana dan juga memintakan ampun bagi kita yang ada di sini, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya bagi kita tentunya pasangkan niat di hari Arafah dan juga hari ini bahwa kita juga ingin bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Segera niat dan azam, artinya niat sambil mendaftarkan diri untuk berangkat ibadah haji. Kalau memang belum punya, maka kita sisihkan uang kita sedikit demi sedikit untuk daftar ibadah haji. Jangan kita beranggapan kapan Ustadz mau berangkat haji, berapa puluh tahun. Kita tidak usah menghitung berapa tahun berangkatnya, tapi niat kita, tekad kita yang bulat bahwa kita juga kepingin untuk melaksanakan ibadah haji, dan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dicatat sebagai amal ibadah dan amal kebaikan. Oleh sebab itu, marilah mulai hari ini yang belum punya cita-cita, punya keinginan untuk ibadah haji, segeralah punya keinginan, bermimpi besar untuk melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, bahwa di dalam satu keluarga, suami dan istri yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar. Beliau bertahun-tahun bahkan sampai tua mereka mengharapkan
supaya mereka dikaruniai seorang putra. Pada akhirnya dia setiap hari selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Dan ini bisa kita baca setiap hari supaya putra putri kita menjadi orang yang soleh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada suatu saat maka Nabi Ibrahim yang telah sepuh, yang telah tua, oleh Allah dikaruniai seorang anak. Wa basyarnahu bighulamin halim. Dan Nabi Ibrahim diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang mempunyai sifat yang baik, yang lemah lembut. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, anak yang didamba-dambakan oleh Nabi Ibrahim semakin hari semakin besar dan sangat menyejukkan mata ketika memandang putranya. Tetapi pada suatu saat, di waktu cinta-cintanya Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Nabi Ismail, maka datanglah perintah Allah dengan bermimpi bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Anni adzbahuka fandur ma ta'u. Bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Tetapi Nabi Ismail adalah orang yang soleh, maka menjawab, qala ya abatif al-ma tu'maru insyaallah minas sabirin. Ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka insyaallah aku adalah termasuk orang yang sabar. Maka perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika keduanya siap dan untuk menyembelih, maka diganti bidhibhin azim, dengan sembelian yang besar. Maka Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi diganti dengan seekor domba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang harus kita pelajari di dalam hal ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, tentunya Allah akan memberi ujian dan cobaan kepada kita semua. Jadi apapun yang terjadi adalah merupakan ujian Allah kepada kita, dan kita hidup pasti akan mengalami ujian. Maka siapa yang lolos daripada ujian, maka hidupnya adalah menjadi orang yang baik. Demikian juga Nabi Ibrahim lolos dengan ujiannya, maka apa yang diberikan? Maka Nabi Ibrahim diberi putra lagi selain Nabi Ismail adalah Nabi Ishak. Dan Nabi Ibrahim dijuluki sebagai ayah dari segala nabi. Nabi Ishak menurunkan sampai Nabi Isa, dan Nabi Ismail menurunkan nanti yang menjadi nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita semua akan mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan kedudukan kita di muka bumi ini. Oleh sebab itu, maka apapun yang terjadi, maka kita harus menghadapinya dengan sabar dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian akan meningkat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk hamba-hamba Allah min ibadihi sholihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli